Diskusi merupakan bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah. Ini, satu poinnya ya, teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar dengan tujuan untuk mendapatkan satu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Dia tadi simpulannya adalah keputusan bersama. Diskusi, bisa saja mengambang ya, berkali-kali pertemuan tetapi tidak ada simpulannya apa-apa. Jadi sebenarnya, yang terisi hanya obrolan semata. Nah, itu tentu tidak tepat itu ya, tidak sesuai. Syarat diskusi itu apa? Pertama adalah setiap anggota mengemukakan pendapatnya dengan teratur. Teratur artinya, orang itu ketika menyampaikan pendapat, tidak semerta-merta ketika ada pikirannya, pikiran dalam dirinya terlintas kemudian langsung berbicara. Seringkali dalam diskusi ketika ada orang sedang berbicara, kemudian dia juga punya pikiran yang sama, itu memotong pembicaraan orang lain, itu tidak tepat ya, dari sisi ini tidak tepat. Nah, kadang-kadang misalnya kalau dalam situasi seperti itu, saya lebih baik diam misalnya ya kalau kalau saya yang, ketika berbicara dipotong terlebih dahulu begitu. Kecuali memang, sifatnya ada aturan interupsi, jadi izin dulu juga interupsi itu ya, interupsi gitu. Baru nanti dipersilahkan. Kemudian ada masalah yang dibicarakan, tentu ada topiknya ya, ada topik yang dibicarakan ini apa gitu, masalahnya itu apa. Kalau, diskusi hanya, sambil minum teh ngobrol ngalor ngidul ya itu bukan diskusi namanya ya. Kemudian ada peserta sebagai anggota diskusi, kemudian putusan atau simpulan jika ada disetujui oleh semua anggota. Ini, penting karena apalagi kalau memang suatu hal yang, penting ya, berarti penting bagi organisasi, penting bagi lembaga, penting bagi institusi. Nah, itu berarti harus diputuskan. Kemudian, ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. Sebenarnya ada satu lagi, ada, pencatat begitu ya, seharusnya ada pencatat, kemudian ada juga, moderator. Nah, di sini tidak ada ya? Ya, seharusnya seharusnya yang lebih lengkap adalah ada pencatat juga. Jadi tidak hanya, ini tetapi juga ada yang pemimpin diskusi, ada juga, moderator begitu ya, ada juga pencatat gitu. Gunanya apa? Notulis ini, notulis itu pencatat ya, untuk menyampaikan, hasil ketika, pada masa nanti itu orang terlupa gitu ya, atau orang tidak ingat, atau pihak lain menanyakan, "Ini sudah pernah dibicarakan belum sih? Udah pernah didiskusikan belum?" "Sudah," gitu. "Apa buktinya?" "Ini, daftar hadirnya, ini, notulannya," gitu. Itu jadi, lebih lebih, terlihat begitu ya. Kemudian memilih masalah. Memilih masalah adalah menarik perhatian, aktual, bermanfaat, dan langka. Kemudian membutuhkan pertimbangan yang matang, dan mengandung nilai diskusi, bukan hanya iya atau tidak. Jadi misalnya, "Apakah ini penting?" "Ya" atau "Tidak," begitu ya. "Ya penting," "Ya tidak," sudah selesai begitu ya. Itu jadi bukan, dalam konteks seperti itu. Baik, selanjutnya, saya minta siapa ya, Sarah Hafizah untuk manfaat dan tempat Ya, diskusi Bu. ya. Ya, Bu. Yang pertama terkait dengan manfaat diskusi. Ada beberapa manfaat diskusi ini. Yang pertama, memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. Yang kedua, menetapkan kesepakatan tertentu. Yang ketiga, melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama. Yang kelima, menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dari membaca atau mendengarkan ceramah. Yang kelima, mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Kemudian terkait dengan tempat diskusi itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bersih, rapi, dan cukup luas. Yang kedua, penerangan yang cukup untuk malam hari. Kemudian yang ketiga, tidak bising. Kemudian yang keempat, diisi dengan peralatan yang diperlukan. Yang kelima, suasana yang menguntungkan, menyenangkan, dan aman. Yang keenam, dapat saling berpandang. Bisa disimpulkan tidak?
Maksudnya untuk manfaat ini seperti terkait apa? dari Jangan untuk diulang ya. manfaat ini lebih kepada memecahkan ya manfaat untuk manfaat ini jadi diskusi itu manfaatnya lebih ke memecahkan masalah secara bersama-sama karena kalau kita menemukan masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri atau kita melihat orang lain memecahkan masalah yang sama tapi kita tetap tidak bisa memecahkan, maka diskusi ini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian terkait dengan tempat diskusi karena diskusi ini kan isinya tidak hanya satu orang atau minimal 2 orang, makanya tempatnya itu tuh harus cukup luas. Kemudian terkait penerangan itu kan untuk malam hari, jadi supaya kita tuh bisa melihat lawan bicara kita gitu. Untuk tidak bising karena kita melakukan diskusi, kalau misalnya bising itu kan akan mengganggu jalannya diskusi tuh. Kemudian peralatan yang diperlukan itu misalnya kayak semacam mic, speaker supaya suaranya itu bisa didengar oleh semua yang mengikuti diskusi tersebut. Kemudian ketika ruang itu cukup luas dan penerangan yang cukup itu bisa saling berpandang, artinya setiap orang dengan orang yang lain itu tuh akan ada interaksi melihat satu sama lain begitu. Ya. Selanjutnya dan Maghriza, jenis diskusi. Untuk jenis diskusi ada 11 macam di sini. Yang pertama itu diskusi kelompok, terus yang kedua itu diskusi kelompok terkumpul atau terarah atau terfokus, atau bisa disebut FGD, Focus Group Discussion. Yang ketiga diskusi panel, yang keempat itu ada seminar, yang kelima ada lokakarya atau workshop, yang keenam ada semiloka, yang ketujuh ada konferensi, yang kedelapan ada kongres, yang 9 ada rapat kerja, 10 ada kolokvium, dan 11 ada sarasehan. Dilanjutkan dengan yang bagian bawahnya satu diskusi kelompok dahulu ya, Mas Ahdan. Ya. Diskusi kelompok itu ciri-cirinya yang pertama jumlah peserta itu sekitar 10 orang. Yang kedua masalah yang dibicarakan sederhana, tidak terlalu kompleks. Terus kemudian salah satu dari 10 orang itu menjadi pemimpin diskusi untuk mengatur jalannya diskusi dari awal hingga tercapai tujuan dari diskusi tersebut. Ya baik, coba Atifah bandingkan dengan diskusi kelompok terpumpun, apa bedanya? Afifah ya? Afifah silakan. Di bagian bawah itu kan diskusi kelompok terpumpun. Tadi Mas Ahdan sudah menyampaikan diskusi kelompok. Apa bedanya kira-kira? Untuk diskusi kelompok terpumpun, perbedaannya dengan diskusi kelompok biasa, di sini disebutkan bahwa suasananya itu informal dan santai. Kemudian diskusinya ini terfokus untuk membahas suatu masalah tertentu, bukan masalah yang sederhana. Kemudian untuk diskusi kelompok terpumpun ini lebih lengkap, maksudnya itu lebih detail. Jadi sampai proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Jadi karena tadi kalau diskusi kelompok biasa tadi kan hanya sederhana dan cuma membicarakan hal-hal yang tergolong sederhana. Tapi kalau untuk diskusi kelompok terpumpun ini, dia sistematis dan sangat spesifik apa yang dibahas. Kemudian diskusi ini juga sebagai metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Jadi tujuannya sangat terarah. Seperti itu, Bu. Oke, ya baik ya. Biasanya memang kalau dalam sebuah penelitian kita menggunakan FGD gitu ya. Diskusi kelompok terpumpun. Kalau dalam bidang kebahasaan itu biasanya misalnya untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah gitu ya.
Ada satu kelompok datang ke suatu daerah, katakanlah di, Sulawesi, kemudian, memanggil ya, atau mengumpulkan orang-orang yang mahir dalam bahasa daerah tersebut, kemudian, langsung didiskusikan gitu ya. Baik, selanjutnya Mukhlisa, diskusi panel, apalagi ini Diskusi panel yang pertama melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Yang kedua, para panelis bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. Kemudian diskusi dipimpin oleh moderator. Yang terakhir, pendengar diberi kesempatan untuk berbicara. ya, bedanya apa tadi dengan diskusi kelompok? Kalau diskusi panel ini sepertinya dibagi jadi ada tiga peran, ini ada panelis, lalu moderator, dan pendengar. Nah, para panelis ini memiliki cara pandang tersendiri, jadi seperti yang sudah memiliki sudah profesional dan mengutarakan pendapat mereka menurut cara pandang mereka masing-masing, kemudian baru boleh direspon oleh para pendengarnya. Gitu, Bu. Ya, jadi, kekhususan itu pada ini ya, pada siapa namanya, panelisnya. Oleh karena itu panelis itu biasanya mmm, diberi kesempatan pertama untuk berbicara, ya tadi ya menyampaikan pandangannya, dan panelis ini tidak banyak-banyak ya, biasanya hanya 3 atau maksimal itu 5, diberi kesempatan berbicara secara bergantian gitu. Baru nanti, pendengar ya. Nah, mungkin Anda sering juga ya melakukan atau mengikuti diskusi panel ini. Bagian yang selanjutnya adalah, oh ya, tentang diskusi panel ini biasanya, memang untuk, hal yang lebih luas juga ya, dan biasanya juga tidak terlalu, mendalam. Ini ada untuk kadang-kadang untuk menyebarkan informasi begitu ya, untuk, melibatkan publik sebanyak mungkin terhadap suatu kebijakan, itu biasanya dilakukan diskusi panel gitu. Panelis-panelis ini mewakili mungkin satu organisasi atau satu ini tertentu begitu ya, disatukan. Jadi, bukan katakanlah, topik tentang kesehatan ya, itu cara pandang dokter, cara pandang, tenaga medis yang lain, cara pandang, anggota DPR, cara pandang, pejabat publik, cara pandang, masyarakat. Nah itu setiap panel itu mewakili unsur tertentu begitu ya. Jadi lengkap, di dalam sebuah diskusi panel. Bukan berarti misalnya, ketika diskusi panel itu, hanya satu, tentang kesehatan, ya udah ada hanya dokter saja, itu tidak begitu. Tetapi biasanya panelis itu mewakili unsur-unsur tertentu. Kemudian, simposium. Saya minta Anissa Yukiko. Anissa Ya, Bu. Yukiko. Simposium yaitu suatu pertemuan dengan beberapa pembicara menggunakan pidato singkat tentang topik atau beberapa aspek dari topik yang sama. Pemerasaran harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari suatu keahlian masing-masing. Masalah yang dibahas mempunyai lingkup yang luas sehingga perlu ditinjau sebagai sudut atau aspek ilmu untuk memperoleh perbandingan. Dapat diadakan sanggahan umum terhadap suatu prasaran. Selanjutnya, peserta dapat menyampaikan pendapat secara langsung melalui moderator. Yang keenam, tidak dapat diambil suatu simpulan. Kemudian yang terakhir dipimpin oleh seorang moderator. Ya, simposium itu lebih ini ya, lebih umum sifatnya dan,
Kepesertaannya biasanya juga ini, banyak begitu ya, kadang-kadang simposium nasional gitu. Kemudian karena memang apa, setiap orang itu atau peserta itu menyampaikan bukan pemerasaran ya, atau penyaji. Mungkin kalau pemerasaran itu agak sulit disampaikan kadang-kadang disebutkan penyaji ya. Penyaji makalah itu, menyampaikan kan banyak sekali topiknya gitu, walaupun diikat dengan topik besar, tetapi kadang-kadang topik kecilnya itu, banyak gitu ya. Sehingga tadi tidak dapat diambil satu kesimpulan karena memang masalahnya juga banyak begitu. Hanya diikat oleh topik bukan diikat oleh, masalah untuk menyelesaikan satu hal tertentu. Bisa dipahami ya ini? Di simposium nasional tentang pendidikan nasional, ya udah semua tentang pendidikan itu diungkapkan, tetapi, dari berbagai sisi ya, kemudian masalahnya juga, banyak dari berbagai masalah, berbagai kepentingan. Nah, itu tidak dapat disimpulkan secara, secara khusus begitu. Kemudian, eee, Arfandi, Oke, Bu. Selanjutnya seminar. Yang pertama, jadi seminar itu adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, yaitu seperti guru besar, pakar, dan sebagainya. Selanjutnya, seminar ini pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup masalah yang dibahas itu terbatas dan tertentu. Keempat, ada simpulan atau suatu putusan. Yang terakhir, dipimpin juga oleh seorang moderator seperti simposium. ya bedanya apa dengan simposium? Kalau seminar ini, dia berada di bawah pimpinan ahli, Bu, seperti guru besar, pakar, dan sebagainya. Terus, kalau seminar, lebih spesifik bahasannya. Dan juga dia ruang lingkupnya itu membahas suatu bahasan yang terbatas dan tertentu. Ada lagi bedanya apa? Di akhir seminar ini terdapat sebuah simpulan atau suatu putusan, Bu. Ya. Oke, benar ya ada simpulannya ya. Selanjutnya, tentang lokakarya. Nisrina, Syana Nisrina. Syana? Iya, Bu. Lokakarya itu pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Kemudian masalah yang dibahas ini mempunyai ruang lingkup terbatas atau tertentu dan dikupas secara mendalam. Lalu peserta dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dan masalah dibahas mulai dari prasaran, tanggapan, dan diskusi secara mendalam, dan jika perlu disertai peragaan atau demonstrasi. Ya, bedanya apa? Ya, silakan teruskan dahulu. Lokakarya biasanya diikuti oleh orang-orang yang seprofesi. Biasanya diadakan untuk mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan. Kemudian biasanya diadakan untuk melakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Biasanya diadakan untuk bertukar pengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Kira-kira, bedanya dengan seminar tadi apa? Kalau menurut saya, kalau lokakarya itu biasanya kayak lebih itu, Bu, lebih mendalam gitu, Bu. Terus juga lebih spesifik yang lingkupnya lebih
terbatas, lebih mendalam. Kalau lokakarya? Iya. Jadi Ya, itu kayak lebih ilmiah gitu Bu mungkin. Enggak, bukan masalah lebih ilmiah, tapi hasil kerjanya ya kan, karya itu kan apa namanya, hasil kerja ya. Jadi Iya. lokakarya itu lebih menghasilkan satu satu bentuk begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam seminar itu kan hanya simpulan, tapi kalau lokakarya itu bentuknya, bentuk yang didiskusikan itu sudah ada sesuatu lah ya. Misalnya kalau lokakarya penulisan buku, berarti hasilnya ya buku begitu, buku yang ditulis. Atau lokakarya penulisan soal, berarti hasilnya soal. Lokakarya apa begitu ya, berarti ada hasilnya yang lebih spesifik. Sementara kalau untuk seminar itu kan hasilnya hanya simpulan ya, kalau ini adalah ada hasil kerja gitu. Itu yang bedanya antara seminar dengan lokakarya gitu ya. Nah di sini karena itu diikuti oleh orang-orang yang satu profesi gitu, karena kalau tidak satu profesi kan tidak intensif gitu ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sama begitu. Dalam kelompok-kelompok, nah kelompok-kelompok ini adalah satu profesi. Selanjutnya adalah Semiloka, silakan Niken Iling ya atau apa sih Niken? Iling Bu. Silakan Niken Iling. Oke Bu. Semiloka yang pertama itu dia akronim dari seminar dan lokakarya. Dia juga gabungan antara seminar dan lokakarya. Yang ketiga, beberapa orang berkumpul di suatu tempat. 4, memecahkan masalah tertentu. 5, mencari solusi masalah tersebut. 6, menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing. 7, pembicara ahli dalam bidang masing-masing. Ya, ini untuk Semiloka berarti kan tadi ya gabungan antara seminar dan lokakarya. Jadi tetap ada hasilnya, tetapi hasilnya agak lebih banyak dibandingkan lokakarya. Kalau tadi kan satu profesi ya. Kalau Semiloka ini hasilnya nanti ada beberapa begitu ya. Semiloka tentang apa nanti hasilnya 1, 2, 3 begitu ya. Jadi lebih bervariasi dan lebih mendalam juga ya karena ada seminarnya. Jadi seminar dahulu, baru kemudian setelah seminar selesai, biasanya dilanjutkan dengan lokakarya. Nah, setelah lokakarya itulah baru orang menghasilkan sesuatu. Jadi ada pandangan-pandangan dahulu disampaikan dalam seminar, baru mereka bekerja dalam lokakarya tadi. Bisa dipahami ya? Ada 2 kegiatan gitu di dalam Semiloka ini. Kemudian Hafid Redho ya untuk konferensi, silakan. Iya Bu, selanjutnya konferensi. Yang pertama, pembicaraan, rapat, musyawarah, atau pertemuan antara wakil beberapa negara, misalnya untuk berunding, bertukar pendapat, atau membahas suatu masalah yang dihadapi bersama demi kepentingan bersama. Yang kedua, konferensi diadakan apabila muncul masalah serius yang perlu segera ditangani. Konferensi ini memang lebih lekat dengan ini ya, hal yang sangat luas gitu ya, karena itu disebut seringnya itu konferensi nasional atau konferensi internasional gitu ya. Jadi ada konferensi nasional, ada konferensi internasional, tapi biasanya ini lebih ke konferensi internasional. Oleh karena itu ada beberapa negara dan untuk hal yang sangat penting gitu ya di sini. Kemudian jadi urusannya udah urusan antar negara atau urusan antar bangsa, bukan masalah-masalah kehidupan sehari-hari ya atau masalah-masalah teknis, tetapi biasanya ini menyangkut hubungan diplomatik, kemudian kepentingan kepentingan masyarakat dunia ya, kepentingan negara sebagai bagian dari masyarakat dunia dan yang hal-hal semacam itu ya tentang keamanan
dunia, resersi atau yang lain-lainnya ya. Konferensi misalnya konferensi meja bundar itu kan yang kalau Anda tahu di dalam sejarah, kemudian konferensi, Menteri Keuangan seluruh dunia. Nah itu juga jadi menghasilkan satu putusan yang memang mendunia begitu ya. Selanjutnya kongres, sebentar, karena saya, akan ke belakang sebentar ya. Silakan kongres itu Mas Rahmat, kemudian, rapat kerja itu Erlita, dan kolokvium Andi Safa. Silakan berurut ya. Silakan Mas, siapa tadi yang kongres? Ya Bu, kongres atau rapat kongres itu adalah kongres atau rapat besar itu istilah lainnya muktamar, itu pertemuan besar para wakil organisasi politik sosial atau profesi untuk mendiskusikan dan mengambil putusan mengenai berbagai masalah. Peserta kongres ini biasanya sampai ratusan bahkan sampai ribuan orang yang berasal dari berbagai unsur atau cabang. Rapat kerja. Rapat kerja merupakan pertemuan wakil-wakil pejabat suatu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Masalah yang dibahas adalah program kerja yang akan dilaksanakan. Rapat kerja biasanya dipimpin oleh kepala instansi yang menyelenggarakan rapat tersebut. Selanjutnya kolokium. Kolokium merupakan pertemuan keahlian. Kolokium tidak diawali dengan pidato singkat seperti pada simposium. Pada pakar yang diundang hanya memberi jawaban atas pertanyaan peserta tentang topik yang ditentukan. Jadi para pakar hanya menjawab pertanyaan pada kolokium. Sudah ya, bertiga ya? Halo? Sudah. Ya, sudah. Oke, tadi sampai kongres ya? Kolokium, Bu. Iya, Rahmat. Sampai kolokium. Oh iya, sampai kolokium. Bentar. Hal yang khusus ya tentang kolokium ini benar-benar para ahli begitu ya. Jadi tidak ada juga yang ini tadi pidato singkat atau yang lainnya. Jadi memberi jawaban atas pertanyaan peserta tentang topik yang ditentukan. Gitu. Jadi hanya menjawab pertanyaan saja langsung ya pada informasi. Dan ini biasanya sih kecil gitu dan hanya satu topik tertentu ya yang memang dikuasai oleh si pakar ini. Biasanya kolokium itu di beberapa perguruan tinggi ya untuk sebelum dia menyelesaikan penelitian atau sesudah dia menyelesaikan penelitian itu diadakan ini ya kolokium pertanyaan terhadap hasil penelitiannya begitu. Terus pertanyaan juga tentang teori-teori yang mendasari penelitiannya. Jadi lebih spesifik ya untuk kepentingan tertentu. Walaupun tidak hanya untuk masalah disertasi saja. Kemudian silakan selanjutnya tentang sarasehan, Erlita.
Erlita? Ya, secara sehat. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu merupakan model diskusi yang bersifat mendekati santai dan biasanya peserta duduk lesehan. Santai, salah sehat. Ya nggak harus, ya tidak harus ya kalau saat ini ya. Biasanya sih duduknya itu, ini di kursi kalau sarasehan itu ya di kursi sofa begitu, tidak di ruang sidang. Kalau yang lain-lain kan seminar atau yang lain itu kan di ruang sidang ya, apalagi konferensi itu di ruang sidang yang formal. Nah, sarasehan ini biasanya, di, apa, meja bundar begitu ya, seperti apa namanya, seperti pertemuan informal gitu. Kemudian ada juga, pembicaranya itu di depan itu, dengan menggunakan kursinya kursi sofa begitu ya, jadi memang santai begitu. Oke, nah sekarang tentang pemimpin diskusi atau moderator. Silakan Raffles. Ini cukup Iya, banyak, Bu. coba dipahami ya. Nah, dipahami karena kalau ketika Anda, mempraktikannya berarti harus, apa, bersesuaian dengan karakteristik ini. Pemimpin diskusi atau moderator. Yang pertama, mengarahkan acara. Lalu yang kedua, mengumumkan masalah yang akan didiskusikan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan maksud diskusi. 4, mengumumkan tata tertib. Lalu yang terakhir, membuka acara, menentukan acara yang akan dilaksanakan, siapa yang akan berbicara, memperkenalkan pembicara, menentukan lamanya pembicaraan. Ya Bu, saya kira jelas. Yang keenam, menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban diskusi dengan memegang kendali pelaksanaan acara. Lalu yang ketujuh, memberi kesempatan kepada semua peserta. Yang kedelapan, menjaga agar minat peserta tetap besar dengan memberikan stimulan atau dorongan berupa anjuran dan ajakan agar peserta betul-betul mengambil bagian dalam diskusi tersebut. Yang kesembilan, menjaga agar diskusi bergerak maju. Yang ke-10, membuat catatan selama diskusi. Yang ke-11, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan serta mengumumkan hasil diskusi. Lalu yang ke-12, menutup acara. Oke. Bisa disimpulkan tidak apa peran pentingnya dalam sebuah kalimat? Peran penting suatu moderator adalah mengatur jalannya diskusi dan mengajak peserta untuk tetap aktif. Seperti itu, Bu. Ya, mengatur ya, mengatur jalannya diskusi itu ya. Iya. Baik, selanjutnya bagian Salindia selanjutnya. Venda Kasha. Harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi adalah pemimpin diskusi harus mempunyai perhatian yang penuh terhadap topik diskusi. Kemudian mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. Yang ketiga adalah berwibawa dan tidak memihak. 4, harus dapat merangsang diskusi jika terjadi kemacetan. 5, memperingatkan anggotanya jika menyimpang dan dari topik pembicaraan. Itu, Bu. Bedanya apa dengan moderator? Mungkin kalau pemimpin diskusi lebih dia harus bisa kayak pengetahuannya luas. Apa ya? Soalnya saya pikir moderator juga hampir kayak gitu. Kalau pemimpin diskusi itu dia bisa memutuskan ya, sementara moderator itu tidak berhak memutuskan atau tidak berhak moderator itu hanya memfasilitasi saja. Tapi kalau terhadap satu itu kesimpulan tidak diberikan kepada moderator ya. Kalau Najwa itu tuh dia sebagai diskusi atau moderator, Bu? Siapa? Kalau Najwa itu loh, Bu,
di mata Najwa itu dia sebagai pemimpin atau moderator? Moderator. Oh, Kalau itu memang tidak ada, apa namanya, itu kan diskusinya diskusi santai ya, jadi mungkin tidak diperlukan, pemimpin diskusi. Kalau pemimpin diskusi mungkin untuk satu yang kayak seperti konferensi begitu ya, yang memang, apa namanya, kalau tidak ada, kadang-kadang moderatornya bisa banyak, tapi pemimpin diskusinya cukup satu, gitu. oke, Ya, bisa bisa dimengerti. dipahami ya? Heeh. Ya, heeh. Jadi moderator biasanya di kelas-kelas itu kan setiap itu ada moderator, tapi kalau pemimpin diskusi biasanya di awal dan di akhir pertemuan dia yang akhirnya memutuskan sesuatu begitu ya, membacakan simpulan dan seterusnya. Oke, Oke, oke. Alvina, jujur apa nih, salin dia selanjutnya ya, kejujuran dan tentang pantangan bagi pemimpin diskusi. Kayak orang Jawa ya ada banyak pantangan gitu. Silakan, Alvina. Baik, Bu. Jujur terhadap apa yang tidak diketahui. Membatasi anggota yang terlalu banyak bicara. Yang kedua, bersikap bersahabat. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. 4, berpikiran terbuka. Yang kelima, mengerti maksud di balik sifat dan sikap peserta. Dan yang keenam, peka terhadap aksi dan reaksi peserta. Bagian bawahnya, satu lagi, tentang pantangan tadi. Pantangan bagi pemimpin diskusi, yang pertama, terlambat memulai diskusi. Yang kedua, terlalu banyak berbicara. 3, bersikap sombong. 4, mencela, mengkritik, atau mencemooh peserta diskusi. Yang kelima, membicarakan kejelekan orang lain. 6, memaksakan pendirian. 7, terlambat mengakhiri diskusi. Dan 8, memberikan pendapatnya sendiri sebelum orang lain mengemukakan pendapatnya. Ya, mungkin bukan pantangan ya, tapi apa ya, hal yang perlu dihindari atau, apa sih kalau adab itu ya, apa kira-kira menurut Anda? Kalau bukan pantangan? Tata krama, Bu. Etiket pemimpin diskusi begitu ya, lebih ini, atau tata krama pemimpin diskusi, atau tata tertib pemimpin diskusi semacam itu ya. Jadi, jangan, kalau disebut pantangan itu agak apa, nilainya itu berbeda begitu. Ya ini memaksakan pendirian ya, artinya kalau 95% peserta diskusi itu menyatakan A, tetapi karena dia pemimpin diskusi, dia dan beberapa orang itu, mengatakan B begitu, dan langsung memutuskan sendiri. Nah itu tidak tepat ya. Jadi memang harus, pemimpin diskusi itu harus, egaliter gitu ya, harus, tidak merasa, dirinya lebih ini, atau, hal-hal lain lah ya yang membuat peserta itu akhirnya tidak malas menyampaikan atau bahkan, keluar dari ruang persidangan gitu ya, atau keluar dari ruang rapat. Nah jangan sampai pemimpin diskusi itu membuat, pesertanya itu pada kabur begitu ya, pada keluar dari ruang rapat. Selanjutnya adalah, Yukiko ya, Anissa belum kan ya tadi? Sekretaris dan peserta diskusi. Sampai terakhir deh. Sekretaris diskusi yang pertama, mencatat nama penanya dan pertanyaannya. Kedua, mencatat hal-hal khusus yang timbul. Ketiga, membacakan atau melaporkan kesepakatan diskusi jika diminta. Keempat, membuat simpulan sementara hasil diskusi. Dan yang kelima, membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Sampai selesai ya, sampai di bawahnya.
Oh iya, Bu. Serta diskusi, yang pertama, memikirkan lebih dahulu masalah yang didiskusikan. Yang kedua, mempelajari masalah dari berbagai sumber. Yang ketiga, mempelajari kembali keterangan yang sudah diperoleh. Yang keempat, melatih diri menyampaikan pendapat. Yang kelima, menyiapkan mental. Sampai akhir, Neng Yukiko. Peserta diskusi yang baik, yang pertama, ikut ambil bagian dalam diskusi. Yang kedua, mendukung pendapat dengan alasan yang kuat. Yang ketiga, berbicara hanya kalau dipersilakan. Yang keempat, berbicara dengan benar, lancar, tegas, dan tidak panjang lebar. Yang kelima, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keenam, berpikir positif. Yang ketujuh, bertindak sopan dan bijaksana. Yang kedelapan, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kesembilan, dapat menahan diri. Ya, baik. Itu kalau tadi kan disebutkan ya di awal itu belum ada ya tentang pencatat ini ya. Nah, ini memang perlu ditambahkan kan tadi saya sampaikan ya, notulis ya sebagai pencatat diskusi dengan hasil catatannya itu disebut notula. Jadi notulis orangnya, hasil yang dicatat itu adalah notula. Ini fungsinya sangat penting ya karena tadi dia yang diharapkan membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Dalam rapat-rapat juga seperti itu ya, dalam FGD atau dalam apapun itu fungsinya sangat penting untuk menjamin administrasi dalam pelaksanaan diskusi. Kemudian ini yang di bagian bawah adalah karakteristik umum ya tentang peserta diskusi. Mulai dari apa yang disebut dengan peserta uji, kemudian syarat menjadi peserta diskusi yang baik. Tentu saja peserta diskusi ini harus taat terhadap tata tertib ya. Jadi kalau misalnya ada dalam sebuah seminar itu atau dalam sebuah grup ya, kalau misalnya sekarang grup WA itu harus mengikuti tata tertib. Kalau memang tidak boleh membicarakan hal A atau mungkin tidak boleh secara emosional mengatakan B, ya berarti dituruti begitu. Karena itu kesepakatan, bagian dari kesepakatan bersama. Misalnya dalam satu diskusi yang luas gitu ya, saya pernah berada di dalam sebuah grup, sebenarnya grup yang cukup ilmiah begitu ya, tetapi ada beberapa orang ketika mendiskusikan satu topik tertentu itu menjadi sangat sensitif dan awalnya diskusinya biasa ya, berkaitan dengan topik itu lama-lama menyerembet kemana, "Lu lulusan apa sih?" Misalnya, "Dasar sarjana asal-asalan," gitu, yang satunya lagi, "Lu dokter juga tapi begini." Nah, itu sudah menyerang pribadi, itu sudah tidak diizinkan, sudah tidak dibolehkan. Untunglah moderatornya tegas ya, ada ucapan-ucapan seperti itu dua-duanya langsung dikeluarkan gitu ya. Ini fungsi moderator agar menjaga kestabilan dalam diskusi begitu ya. Jadi kalau memang yang tidak ini berarti harus dipotong begitu ya. Kalau mengganggu jalannya diskusi atau mengganggu peserta diskusi yang lain yang tidak taat peraturan gitu ya. Ini bagian dari diskusi. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah coba cermati entah di YouTube, entah di televisi, entah di mana lagi ya? Mungkin kalau yang live itu kan hanya di YouTube dan di televisi ya. Dalam waktu 1 minggu ini buat catatan kecil tentang sebuah diskusi. Itu namanya apa gitu ya. Misalnya di YouTube ada konferensi apa begitu ya. Misalnya kemarin tuh konferensi apa sih yang konferensi tentang apa ya? Yang berkaitan dengan budaya tak benda gitu ya, yang diakui oleh WHO begitu ya, kalau tidak salah.
Nah, ya kok WHO sih ya? Oleh, PBB gitu, atau oleh UNICEF kalau tidak salah. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Anda cermati kemudian membuat, laporan sedikit saja sebagai, tulis misalnya, ini kegiatannya namanya apa, kemudian, eee, isinya, tentang apa gitu ya, diskusinya itu tentang apa sedikit, kemudian, eee, yang bisa dicermati dari itu apa begitu ya prosesnya gitu. Prosesnya misalnya, oh hanya pembicara saja yang menyampaikan atau, hanya ini saja yang menyampaikan. Cukup, 1 atau 2 paragraf saja, tapi, Anda bisa membandingkan boleh mana saja ya, boleh konferensi, boleh juga misalnya diskusi di RW begitu ya kalau, kebetulan ayah saya kan RW gitu, kemarin ada diskusi dengan, siapa namanya, para ketua RT, ya boleh juga gitu. Atau kalau tidak, kalau mencari-cari ya cukup di, televisi atau di situ di ini ya, di YouTube ada. Silakan disimak kemudian, buat catatan kecil saja ya. Jadi itu karena saya, tahu mungkin, Anda belum semuanya ya melakukan itu. Apakah sudah ada yang pernah mengikuti konferensi? Halo? Ada tidak yang pernah mengikuti konferensi? Kalau saya belum, Bu. Belum ya? Simposium? Ada? Paling mentok seminar, Bu. Seminar ya? Seminar sama diskusi ya? Diskusi kelompok Iya. gitu ya? Iya, diskusi kelas. Iya, Bu. Ya, ya apalagi kondisinya saat ini sulit ya, apa namanya, untuk, mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu ya. Berkumpul dengan banyak orang itu tidak ini. Nah, kegiatan saya salah satunya sebenarnya, di tahun ini adalah Lokakarya. Lokakarya itu melibatkan, apa namanya, pemangku kepentingan seluruh Indonesia juga, luar negeri ya yang melibatkan atas pendidikan di, 18 negara gitu. Nah, mungkin nanti kapan-kapan saya infokan kepada Anda ya kalau misalnya ini, Pakai apa, Zoom, Bu? kalau yang direncanakan itu tatap muka, tetapi, itu kan dengan, apa namanya, situasi yang tidak pandemi begitu. Tapi kalau pandemi nah peluncuran ini pun yang, hari Jumat ini yang tadi saya sampaikan ya, itu, sebenarnya akan ada hibrid ya. Jadi, kalau yang di daerah dan di luar negeri itu menggunakan Zoom, tapi di, Jakarta, Jabodetabek itu, tatap muka. Tetapi karena ada kebijakan pandemi, kemudian ternyata PSBB dipanjangkan, apa, ditambah begitu waktunya sampai 9 Februari kalau tidak salah. Sehingga diubahlah, dialih menjadi 100% itu dengan webinar gitu. Ya, tapi kan, mudah-mudahan ya kita berharap bahwa pandemi ini segera berlalu sehingga, apa, pertemuan-pertemuan tatap muka, dapat dilakukan gitu. Karena memang pasti ada keterbatasan ya kalau dalam, apa, daring gitu, secara daring itu ada keterbatasan, eee dan kalau secara tatap muka sebenarnya ada kelebihan dan keterbatasannya sih. Kalau kelebihannya itu yang seperti orang luar negeri tidak perlu lagi, mengeluarkan ongkos besar untuk datang ke Indonesia gitu ya. Atau kita mengikuti, seminar di luar negeri itu tidak perlu, apa, mengeluarkan ongkos besar gitu. Hanya kelemahannya, apa, kadang-kadang tidak tuntas begitu ya kalau pertemuan itu. Kemudian ya banyak juga, kelemahan-kelemahan yang lainnya ya, apa, tidak mendapatkan satu diskusi yang hangat gitu ya, kalau dalam ini. Ya, eee, itu saja kira-kira kalau tugasnya bisa dipahami tidak? Satu saja ya, nggak usah semuanya tapi, 1 saja. Kalau misalnya ternyata, apa namanya, orang tua Anda misalnya bekerja kemudian, apa, pernah mengadakan diskusi ya coba, lihat sebentar begitu ya, kurang lebih seperti apa diskusinya. Bebas saja tapi apa itu kupat saja. Bisa dipahami tidak? Berarti diskusinya kita apa, di YouTube itu atau gimana, Bu, maksudnya?
Iya, terserah mau lihat di YouTube boleh, lihat langsung boleh, kalau di RW ada, lihat di televisi juga boleh gitu. Kasih tahu Oh, misalnya iya. ini di channel YouTube ini, ada tentang konferensi ini, pembicaranya ini, topik yang dibicarakan ini, gitu. Nah, ini termasuk, jenis konferensi begitu, atau ini termasuk seminar, ini termasuk, sarasehan, ini termasuk simposium, ini termasuk kolokium, ini termasuk apa, begitu. Bisa difahami ya? Ada pertanyaan tidak? Waktu pengumpulannya kapan ya, Bu? 1 minggu cukup? Berarti pas UAS ya, Bu, ya? Pas UAS ya, jangan deh, sebelum UAS aja. Nanti minggu depan ya UAS ya? Iya. Oh, minggu depan UAS ya? Ya mungkin 1, 2 hari ini saja dilihat begitu. 1, 2 hari ini saja dilihat, itu kan hanya melihat saja ya. Jadi, melihat dan melaporkan juga sedikit, tidak perlu diinikan sampai berjam-jam sampai selesai, itu tidak perlu. Hanya melihat sekilas, oh ini toh yang disebut dengan ini, itu saja. Bisa difahami ya? Sulit Oke, tidak? Bu. Ya, Sulit tidak? intinya tuh kita cuma lihat kan, Bu, ini tuh dia kan cari tuh suatu diskusi, terus kita identifikasi dia tergolong apa gitu kan, terus sama yang dibicarakan apa gitu kan. Iya, cuma itu saja. Oh, iya, heeh. Ya. Oke. Tidak perlu diikuti sampai misalnya kalau seminarnya 2 jam gitu ya di YouTube, Anda tidak perlu mengikuti semuanya juga gitu, apalagi topiknya tidak berkaitan dengan Anda, tidak perlu. Yang diperlukan adalah, oh ini bentuknya seperti ini, yang dibicarakan ini, itu kan bisa dari, 10 menit pertama, 15 menit pertama itu kan sudah bisa diketahui kan? Halo? Iya, Bu, iya, Iya. bisa. Mhm. Oke, ya baik itu saja ya. Ini untuk melihat saja, bahwa memang nanti akan dibutuhkan ya oleh Anda untuk berada dalam situasi-situasi tersebut begitu. Bagaimana seseorang itu membuka diskusi, bagaimana seseorang itu memoderatori diskusi gitu ya. Untuk kepentingan yang lebih luas tentu saja. Bukan diskusi kelompok, untuk makalah kuliah semacam itu kan, eee, lebih tatarannya lebih spesifik gitu ya. Baik, terima kasih, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Mungkin Anda bisa, sambil menyelami materi untuk, UAS, berarti minggu depan sudah UAS ya? Saya ingatkan mungkin, kemarin, nanti nanti untuk UAS itu ada, 3 karakteristik soal ya. Sudah pernah disampaikan belum ya? Belum, Bu. Belum ya, ada pilihan ganda, kemudian ada pertanyaan umum, kemudian ada membetulkan ya, mengoreksi ini dalam bentuk tulis ya. Nah, untuk menyunting ini merupakan satu, pekerjaan yang membutuhkan dasar. Maksudnya dasar adalah, Anda tidak dapat menyunting apa-apa kalau Anda tidak tahu hal yang, bagian yang benar, mana bagian yang salah, begitu kan. Jadi, perlu dipelajari kembali, tentang dasar-dasar, bagaimana ejaan, bagaimana bentuk dan pilihan kata, serta bagaimana struktur kalimat. Ya mudah-mudahan, dengan penguasaan itu ketika Anda menyunting, Anda sudah langsung tahu begitu, oh ini salah, oh ini benar, begitu ya. Oh ini struktur ini tidak ada subjeknya, oh ini. Kalau yang kemarin saya lihat ya, hampir di semua kelas itu ada, mahasiswa-mahasiswa yang memang, tidak peka terhadap itu ya, belum masuk kepada, ini benar atau salah begitu, sehingga untuk penyuntingan ini menjadi satu hal yang yang terlihat itu hanya ejaan biasanya.
Yang lainnya yang struktur kalimat itu terabaikan. Nah, ini harus dilihat juga ya bagaimana struktur kalimat, bagaimana klosanya, apakah ada 1 klosa atau 2 klosa. Nah, kalau 2 klosa itu apakah dua-duanya juga mengandung preposisi. Nah, kalau dua-duanya mengandung preposisi kan harus 1 itu ditanggalkan, dibuang karena agar dia bisa menjadi induk kalimat atau agar bisa menjadi klosa utama begitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itu pasti akan ditanyakan ya, yang 3 hal itu. Ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta struktur kalimat. Ada pertanyaan tidak tentang itu? Jika tidak ada, sudah cukup ya pertemuan kita. Silakan dibaca-baca kembali. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya. Usahakan minum yang cukup, olahraga yang cukup, kena matahari yang cukup, dan tentu bahagiakan diri sendiri ya. Oke. Sudah? Ada yang bertanya tadi barusan? Tidak, bukan bertanya, Bu. Apa Ibu berkenan buat foto bareng sekelas gitu, Bu? Oh, sekarang ya? Iya, Bu. Foto bersama. Bentar. Saya itu tidak dalam keadaan rapi saat ini. Harus sekarang atau bagaimana? Biasanya saya ke kantor ya, karena sekarang lagi WFH. Jadi, tidak dalam posisi rapi. Mungkin nanti kali ya di pertemuan ini ya? Atau, boleh menggunakan foto saya yang ini, silakan yang lain, boleh ini, boleh terbuka. Ya, Ya. nggak apa-apa. Putri Mulandari, bagaimana wajah Anda? Febriani? Oh, Neng Venda ya? Neng Venda, Neng Putri, ya, Mas Lihat ya, Bu, Ahdan. ya. Emang kendala banget. Nggak pernah lihat ya, soalnya kendala banget emang. Saya tadi juga mikir kalau misalnya Ibu konferensi gitu kan, kalau misal pakai Zoom tuh suasananya beda lah. Enggak. Ya. Tidak itu ya. Ya, Mas Ahdan ya. Mas Ahdan kok wajahnya sepotong. Mas Arfandi, ya Mas Iqbal. Anda kembar ya? Arfandi dan Iqbal. Kok perasaan saya sama ya? Satu. Mirip saja ya. Ya Febriani, Afifah, ya sampai jumpa. Erlita, Bintang Azahra. Panggilannya Bintang atau apa? Azahra? Bintang, Bu. Oh, Bintang. Ya, Bintang. Ada yang namanya Bulan di sini? Nggak ada ya. Alvina, ya. Hafiz ya. Hafiz sedang berada di mana? Mengapa harus memakai kacamata hitam? Belum mandi, Bu. Oh, biar kelihatan nggak mandi, jadi Anda harus memakai kacamata hitam. Itu teori dari Hafiz ya. Kemudian Safira ya. Ya, Safira, Fatia, ini banyak kan di rumah ya. Afifah, Anissa, Rahmat ya. Muhammad Rafli, Rosi, Neng Rosi ya. Mas Raffles, di rumah juga Raffles? Iya, Bu. Ya. Alvira, Elizabeth ya, Niken, Iling ya. Alfandi tadi, Sarah Hafizah. Sarah Hafizah seperti sedang di bulan ya. Monika mirip Penda ya? Enggak juga ya? Panggilannya Monika atau Aksel apa? Saya mohon maaf mengejanya agak sulit. Devi panggilannya. Devi. Oh, Devi. Devi. Iya. Oh, dari mana itu? Kan nggak ada. Ada, Bu. Auxiliadora Monika Deviani. Oh, ya. Jadi
Di ujungnya ada Devianinya itu ya? Iya. Wah, untung bukan bagian pertamanya ya, soalnya saya akan kesulitan. Oh, ngejanya, baik. Jadi Devi, kemudian Larasati Hamidah, ini Mas Norman Hadi ya, yang apa, suka ini tautan ya. Syana, Putri tadi sudah ya? Oke, semuanya sudah. Baik, rekan-rekan mahasiswa mungkin kita nanti dapat, berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbeda, dan suatu saat jika Anda, nanti menjadi pejabat publik ya, pegawai pemerintah, ASN itu, aparatur sipil negara, maka mudah-mudahan dapat menerapkan ya, materi tentang kebahasaan ini dalam kehidupan berbahasa Anda dan dalam, melaksanakan tugas-tugas di kantor. Karena sejatinya, informasi kebahasaan ini atau materi kebahasaan itu akan Anda pakai atau akan Anda gunakan seumur hidup ya, karena memang kita dalam kehidupan sehari-hari tentu kan, menggunakan bahasa dan tentu Anda akan makin, mahir ya nanti, dalam berbahasa ini dengan berbahasa, tugas kebahasaan yang, banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, hal yang lain lagi, jangan lupa jika menjadi pejabat tetap menjadi, orang yang baik hati, rendah hati, tentu memiliki integritas yang tinggi. Saya sudah hampir 20 tahun ya menjadi ASN gitu. Jadi, walaupun saya ini berbadan kecil ya, mungkin sama dengan Putri Wulandari ini ya, kecil. Jadi, tapi, putra saya juga sudah seusia dengan Anda mungkin ya, tapi, mahasiswa begitu ya, udah mahasiswa juga, tapi di Universitas Brawijaya, heeh. Hanya saya badannya saja yang kecil sama mukanya kata, putra saya tuh, "Umi sama dengan mahasiswanya," katanya. Ya, baik, sampai jumpa, mohon maaf jika ada kesalahan, berbahagia bisa bertemu dengan anak-anak muda seperti Anda, dan terus semangat ya untuk dengan ilmu dan ingat kalau misalnya sudah selesai dalam tahapan ini, Anda memiliki kesempatan yang lebih luas ilmu. Saya pun ini masih mahasiswa ya, padahal sudah 45 tahun mahasiswa S3 gitu. Dan doakan saya juga sebentar lagi akan sidang terbuka. Seolah mudah-mudahan, bisa di usia tua ini bisa meraih doktor begitu ya. Jadi Anda tetap semangat, terima kasih kesempatan, mendatang, sukses selalu untuk Anda semua, sukses UAS-nya, sukses dalam berkehidupan, sukses juga dalam bekerja nanti, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Belum, bentar. belum foto. Belum foto. Oh, belum foto. Oh iya, foto dulu ya, foto dulu. Bu Atika, sebelumnya saya mewakili teman-teman dari kelas, kami ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan selama 1 semester ini. Banyak sekali ilmu yang kita serap dari Ibu, mulai dari ya mungkin hal-hal yang seharusnya sudah kita tahu, tapi ternyata itu pun kami belum tahu gitu. Banyak banget ilmu yang ya intinya banyak yang bisa kita dapatkan dari Ibu gitu, pengalaman-pengalaman Ibu juga gitu. Terus kami dari kelas 15 ingin mengucapkan permintaan maaf juga barangkali di kelas kami ada perkataan atau juga perbuatan atau juga sikap itu tidak berkenan di hati Ibu. Nah, kemudian terakhir semoga Ibu apa yang ilmu Ibu ajarkan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kami, bagi Ibu juga menjadi ladang pahala bagi Ibu. Semoga Ibu diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang lancar. Terus kemudian dalam segala urusan Ibu diberikan kemudahan dalam segalanya gitu, Bu. Jasa Amin, Ibu terima kasih. pernah kami lupakan, Bu. Amin, terima kasih Mas Terus Adan. kami juga mohon untuk diberikan kelancaran dalam ujian. Semoga kami satu kelas ini bisa wisuda bareng-bareng di 2021 nanti, Bu. Amin, Dan ya. ya pokoknya intinya kami sekelas ingin mengucapkan kepada Ibu terima kasih Bu Atika. Ya,
Terima kasih semuanya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aduh, tulisannya cakep-cakep banget ya. Nanti fotonya minta lengkap ya, biar saya tidak lupa ya, Mas. Siapa nih yang mau foto? Ya Ya, Bu, turnuun, ada Bapak. turnuun. Apa ya? Kalau bahasa Batak itu mangolete ya itu. Saya hanya bisa beberapa bahasa daerah. Ya, terima kasih. Hatur nuhun semuanya. Sampai jumpa ya. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih Mah Adan yang sudah mewakili teman-teman semuanya. Sama-sama, Ucapan Bu. Anda semua kami terima dengan baik. Saya terima dengan baik. Nggak boleh kalau kami karena mewakili satu orang. Ya, baik. Terima kasih Mas Adan, teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Sukses selalu untuk Anda. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Fotonya Terima saya kasih. bagi ya, tapi yang lengkap ya, jangan Terima kasih, terpotong Bu. ya. Oke. Terima kasih Ya, banyak buat betul. Tika, sehat selalu. Terima kasih, Bu. Amin. Hafid, Terima kasih, minta difoto Hafid. Banyak Ibu. Iya, ini sudah difoto belum? Nanti dikirim ya. Hafid. Hafid, minta tolong Udah ada difoto ya, Hafid. Udah. dari hubungan 1, 2, 3. Oh ya, udah. 1, 2, 3. Ntar, slide satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, oke. Sampai Bu. jumpa semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Izin. Bu. Terima kasih, sampai jumpa. Bu. Selamat kegiatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih, guys. Kesel banget aku tiba-tiba keluar tadi. Kamu nggak ada? Iya, tadi aku lupa pas foto nanya, doang adanya. kumpulnya di mana sih tadi tugasnya? Drive lagi kayaknya. Paling WAG lagi nggak sih? Ya nggak sih, 1 paragraf doang kan? WAG aja ya? Kasih. Iya. Boleh. Sama-sama. Dadah.